Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIM PPK Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Wahyu Purwani Mulyaning Tias, mahasiswa PPK Daljab 2022 Universitas Tadulako, kategori 1 gelombang 2 dengan NIM A611221373. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, kami akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM pada kelas 10 dengan materi reaksi reduksi dan oksidasi. Mohon masukan dan bimbingannya untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Oke, reaksi kimia adalah suatu zat atau suatu unsur diubah menjadi suatu hal yang baru. Oke, itu reaksi kimia. Kemudian ciri-ciri dari reaksi kimia itu apa? Oke, silakan. Terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhunya gas dan nyawa. Oke, suatu reaksi akan terjadi bila yang pertama terjadi perubahan suhu, kemudian terjadi perubahan warna, kemudian timbul endapan dan yang lain. Itu adalah reaksi kimia. Kemudian apa yang
tidak mengubah kandungan kimianya. Oke, terus Perubahan kimia yaitu perubahan yang mengubah kandungan kimia dan juga bentuknya sehingga sifatnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. oke, perubahan fisika yaitu perubahan yang hanya merubah bentuk tapi sifatnya tidak berubah. Ingat ya, kalau perubahan kimia akan terjadi suatu reaksi, tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk semula. Itu perubahan fisika, perubahan kimia. Contoh dari suatu reaksi kimia. Contohnya apa? Terjadi pembakaran, kemudian korosi. Ya, itu kan suatu hal yang dilihat itu terjadi reaksi sebelumnya. Untuk saat ini kita mau membahas tentang materi reaksi reduksi dan oksidasi. Tujuannya adalah agar Anda bisa tahu apakah reaksi reduksi dan oksidasi itu, gimana prosesnya, kemudian cirinya bagaimana, terus reaksinya apa saja yang ada, contoh reaksinya apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya sudah tahu. Ketika contoh tadi reaksi kimia adalah salah satunya adalah pengkaratan. Itu kan reaksi kimia. Nah, itu apakah juga termasuk reaksi reduksi dan oksidasi? Nah, itu nanti jawabannya setelah Anda mempelajari. Nanti setelah kita eksplor ke bahan ajar yang lainnya, bisa mendapatkan semua pertanyaan yang ada. Siap? Oke.
berdiskusi yang baik. Oke? Oke. Silakan dibuka dulu, silakan dipelajari. Kalau ada step atau langkah-langkah yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Sampaikan dulu, silakan didiskusikan. Kemudian nanti disusun suatu kesimpulan untuk presentasi ke depan. Oke, silakan dibacakan. Presentasi ke depan, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Oke, silakan kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah salah satu reaksi kimia yang terjadi akibat reaksi penerimaan kenaikan elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau reaksi peningkatan oksigen. Dan untuk reaksi reduksi adalah reaksi kebalikan dari reaksi oksidasi, yaitu akan terjadi pelepasan penurunan elektron sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi atau reaksi pelepasan oksigen. Salah satu contoh reaksi reduksi dan oksigen adalah perubahan warna apel ketika didiamkan di udara waktu besi yang berkarat. Ciri-ciri reaksi reduksi dan oksidasi terjadi bila 1. Terjadi unsur bebas seperti oksigen, klorin, karbon. 2. Terjadi perubahan bilangan oksidasi. 3. Adanya reduktor dan oksidator. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Dan salah satu contoh peristiwa yang sudah dijelaskan adalah pertanyaan pada kalau menjelaskan reaksinya. Hal ini merupakan reaksi oksidasi di mana enzim atau senyawa pada buah apel meningkat oksigen bebas sehingga menyebabkan perubahan warna. Oke, kalau perubahan warna dari apel itu
sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks dilakukan semua proses kimia, di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi atau bisa disingkat redoks. Jika reaksi itu hanya terjadi reaksi reduksi atau oksidasi saja, maka disebut sebagai reaksi reduksi atau oksidasi. Dan ada juga yang disebut sebagai reaksi autoredoks. Cara menentukan bilangan oksidasi yaitu suatu unsur dalam ion atau senyawa maka perlu mengikuti aturan Bilox, yaitu Bilox satu Bilox unsur bebas adalah 0. Contoh Na H2 dan O2. Bilox 2 Bilox ion monoton pilih atom sama dengan muatan ion. Contoh Na plus Bilox 1, C1 Bilox N1, NH plus Bilox 1. 3 Bilox unsur golongan Ia adalah plus 1, golongan 2A adalah plus 2. Ada pertanyaan? Ada yang ditambah, silakan. Jelaskan tentang reaksi autoredoks adalah reaksi di mana suatu unsur akan mengalami reduksi dan oksidasi secara bersama. Oke, berarti satu unsur dalam satu reaksi itu satu unsur dia itu mengalami reduksi dan oksidasi. Kalau biasanya satu unsur ini cuma mengalami reduksi, terus unsur yang lain mengalami oksidasi. Kalau ini dua-duanya langsung terjadi, paham ya? Misalkan gini, coba diperhatikan. Misal Fe plus O2 menjadi Fe2 plus O3. Misalkan seperti ini. Ya. Kalau dilihat Fe ini 0. Ini adalah Mi2. Kalau ini Fe ini akan mengalami, nah, ini adalah reaksi redoks. Jadi kalau ini reaksi redoks bukan autoredoks. Kalau autoredoks misalkan A ditambah B menjadi AB. AB plus A menjadi AB, misalkan seperti ini. Kalau autoredoks itu gini. Berarti ini reduksi, yang ini oksidasi. Berarti dari satu dia berubah menjadi dua reaksi. Kalau biasanya ini satu menjadi satu reaksi, satu juga satu reaksi. Bedanya, paham ya? Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan yang selanjutnya ada. Pada peristiwa simpul itu tadi termasuk reaksi apa jelaskan? Atau proses pengarahan adalah contoh reaksi redoks di mana unsur Fe sebagai reduksi dengan Bilox Fe ditambah dengan oksigen sebagai oksidasi dengan Bilox berkurang. Oke, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh reaksi pada besi berkarat. Besi akan beringkatan atau mengikat oksigen bebas menjadi Fe2O3 atau yang dinamakan karat. Fe yang awalnya 0 di sini meningkat. O yang awalnya 0 nanti di sini adalah menjadi Me2. Yang ini adalah oksidasi. Yang ini adalah reduksi. Jadi kalau Biloxnya meningkat itu oksidasi, kalau Biloxnya menurun dia
Prinsip reaksi redoksi banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lapisan logam warna pada kembang api. Proses ini terjadi sama dengan video pembelajaran tadi, yaitu pada proses paku dimasukkan pada larutan CuS4 akan timbul endapan logam yang berwarna kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa ion Cu2+ terdeteksi menjadi Cu dan terjadi reaksi redoks yaitu Fe plus Cu2+ menjadi Fe2+ plus Cu, di mana logam bersih lebih mudah teroxidasi daripada tembaga. Kalau dari video pembelajaran tadi, contoh sederhana dari pelapisan logam yaitu ketika paku dimasukkan larutan CuS4. Nah, CuS4 itu adalah krom sederhana, ya krom sederhana. Jadi cuma dimasukkan ke CuS4. Kalau sama yang tidak salah CuS4 itu
pembentukan warna pada kembang api, tolong jelaskan proses pembentukan warna pada kembang api. Warna-warni kembang api terbentuk karena adanya reaksi kimia garam logam yang berbeda-beda. Pada pembakaran garam logam ini akan tereksitasi dalam keadaan energi yang berbeda sehingga menghasilkan warna cahaya yang berbeda. Oke, ini lagi kembang api sama kalau di perayaan yang besar kembang api itu kan berwarna-warni ya. Kayak kembang api sama itu beli murah enggak satu warna. Karena apa itu cuma jadi suatu ledakan biasa saja. Kalau yang berwarna-warni itu ditambahkan enggak sama, maksudnya alat baku dari kembang api itu ditambahi zat tertentu. Misalkan warna hijau kasih untuk bahan apa bisa menimbulkan warna hijau lah. Warna hijau ini ketika dibakar dia akan tereksitasi, maksudnya eksitasi itu dia mengalami pelepasan elektron. Eksitasi itu pelepasan elektron. Melepasnya elektron berapa tingkat, berapa jauh. Yang namanya pencahaya itu ada namanya tingkat cahaya. Itu warnanya kayak pelangi, itu biru seperti itu. Lah, dari lonjakan elektron itu dia bisa meloncat berapa jauh, itu tergantung dari tingkat eksitasi dari unsur tersebut. Jadi warnanya akan berubah-ubah. Misalkan warna apa ya? Saya lupa. Untuk zat dia menimbulkan warna hijau, dia eksitasinya rendah atau gimana? Makanya dia warna hijau dan seterusnya. Jadi bahan tambahannya ada, bukan bahan baku utama pembuatan kembang api, tidak ada tambahannya lagi. Makanya tidak bisa bercampur kembang api warnanya ya satu-satu. Maka karena apa tambahannya hijau? Kecuali warna biru. Karena apa? Sampai tahu warna pokok, warna utama. Warna utama cuma apa ya? Warna merah, merah, kuning sama biru. Nah untuk biru itu nanti campuran, dicampur tidak. Dan biru itu jarang dipakai karena apa? Memang tidak bisa langsung pakai satu unsur, harus campuran. Makanya jarang. Biasanya cuma hijau, merah, sama kuning ya yang dipakai. Makanya nanti sampai bisa sebenarnya bikin tuh bisa mungkin itu. Cuma tinggal belajar mengeksplor saja warna apa yang harus kami buat dan bahan apa yang harus ditambah. Paham? Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut kelompok 4, kelompok terakhir ya. Silakan. Kami dari kelompok 4 reaksi reduksi merupakan gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Di mana untuk menentukan itu mereka pertama tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan. Kemudian baru ditentukan mana yang mengalami kenaikan bilangan. Berarti disebut oksidasi, dan yang mengalami penurunan bilangan tersebut reduksi. Sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, dan yang mengalami oksidasi disebut produktor. Penentuan reaksi redoksi
Hal ini karena ion berguna yang menaruh dalam air terikat oleh vitamin C yang kemudian mengakibatkan orang menjadi bening. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir. Tadi sudah presentasi, kemudian dari presentasi itu Anda kan sudah bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa ayo? Reaksi reduksi adalah reaksi jika biloknya berkurang atau bertambah? Berkurang. Itu kalau reduksi. Kalau oksidasi berarti biloknya bertambah. Ya, kebalikannya. Sedangkan reaksi redoks apa? Reaksi redoks. Reaksi gabungan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks adalah reaksi gabungan antara reduksi dan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi jika biloknya bertambah, reduksi jika biloknya berkurang. Kalau autoredoks apa? Tadi jika satu unsur mengalami reduksi dan oksidasi. mengalami reduksi dan oksidasi secara bersama. Sekarang kalau yang dinamakan oksidator dan reduktor apa? Kalau oksidator berarti unsur mengalami reduksi. Kalau reduktor, oke, bagus. Kemudian kita bisa menentukan bila reaksi redoks itu jika kita tahu tentang bilok, kemudian lagi pelepasan elektron, sama penangkapan oksigen. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Anda bisa menentukan atau menjelaskan apa yang namanya reaksi oksidasi reduksi, autoredoks, kemudian tadi di video pembelajaran tadi kalau apel tadi dia mengalami reaksi apa? Reaksi ini apa? Oksidasi. Kalau pada pengkaratan reduksi dan oksidasi tadi ada Fe ini mengalami apa? Kalau oksigennya oke, berarti dia redoks ya? Oke, berarti sudah paham ya apa tadi yang video pembelajaran yang ada. Sekarang kemudian berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Anda sudah paham semua dari materi yang saya sampaikan? Kemudian Anda bisa menebak atau bisakah Anda tahu jika apel itu reaksi apa? Kembang api yang sebenarnya Anda lihat sepegah itu dia ternyata mengalami reaksi apa? Sudah tahu ya? Oke, berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Kemudian jangan lupa untuk tugas selanjutnya, yaitu untuk kuis atau kuis untuk pembelajaran hari ini sudah saya kirimkan link Google Form-nya, Google Text-nya ke WA Anda sekalian di grup. Silakan dibuka. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan.